Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Rastia, NPM 10 12 16 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kinerja SDM. Itu kurangnya fokus pada hasil akhir. Terlalu fokus pada cara kerja dapat mengalihkan perhatian dari hasil akhir yang sebenarnya. Kinerja seharusnya diukur berdasarkan pencapaian tujuan dan deliver yang telah ditetapkan. Yang kedua, kurangnya ruang untuk inovasi. Sistem yang sangat mengontrol cara kerja mungkin dapat membatasi kreativitas dan inovasi pekerja, karena mereka merasa terikat pada prosedur yang harus diikuti. Yang ketiga, potensial untuk micromanagement. Fokus yang terlalu besar pada cara kerja juga dapat membuka pintu bagi manajer yang cenderung untuk micromanage, yang pada gilirannya dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan pekerja. Dan yang terakhir, ada kesulitan dalam mengukur kinerja. Terlalu memperhatikan cara kerja dapat membuat manajemen sulit untuk benar-benar menilai kinerja sebenarnya, karena terkadang hasil yang dicapai tidak selalu mencerminkan efektivitas proses yang dilakukan. Lalu di poin selanjutnya ada tentang penilaian kinerja SDM. Biasanya didasarkan pada pengukuran output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai oleh pekerja. Pendekatan ini seringkali menekankan pada seberapa banyak pekerja dapat menghasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, kinerja pekerja diukur berdasarkan seberapa efisien dan produktif mereka dalam mencapai target yang ditetapkan. Namun, pendekatan ini sering dianggap kurang akurat dalam menggambarkan kontribusi seorang pekerja karena tidak memperhitungkan kualitas dari hasil yang dicapai. Perlu adanya evaluasi yang lebih holistik yang juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan kontribusi terhadap tim dan organisasi secara keseluruhan. Yang pertama, kejelasan tujuan dan harapan. Dengan fokus pada output atau hasil, tujuan yang ingin dicapai menjadi lebih jelas bagi para karyawan. Mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana tingkat keberhasilan diukur. Yang kedua, ada akuntabilitas yang tinggi. Dengan fokus pada hasil, karyawan akan merasa lebih bertanggung jawab atas kinerja mereka karena mereka mengetahui bahwa hasil yang mereka capai akan dievaluasi. Yang ketiga, kemudahan dalam evaluasi kinerja. Sistem manajemen kinerja yang berfokus pada output atau hasil membuat proses evaluasi karyawan menjadi lebih objektif karena bisa diukur dengan jelas berdasarkan hasil yang telah dicapai. Yang keempat, ada peningkatan produktivitas. Dengan tujuan yang jelas dan akuntabilitas yang tinggi, karyawan cenderung lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, sehingga produktivitas pun dapat meningkat. Dan yang terakhir, ada pengembangan keterampilan. Dengan mengevaluasi kinerja berdasarkan hasil, karyawan dapat lebih mudah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan mereka dalam mencapai tujuan, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan keterampilan lebih lanjut. Lalu di poin selanjutnya ada tentang keterbatasan dari sistem manajemen kinerja SDM. Yang pertama, kurangnya perhatian terhadap proses. Dengan terlalu fokus pada hasil akhir, sistem manajemen kinerja yang mengabaikan proses kerja dapat mengakibatkan karyawan terburu-buru untuk mencapai target tanpa memperhatikan cara kerja yang benar. Yang kedua, tidak memperhitungkan faktor eksternal. Sistem yang hanya fokus pada hasil internal, perusahaan mungkin tidak memperhatikan faktor eksternal yang berada di luar kendali karyawan, seperti kondisi pasar atau persaingan. Ketiga, potensial untuk menciptakan budaya kinerja yang tidak sehat. Jika tekanan untuk mencapai hasil sangat tinggi, hal ini dapat menyebabkan karyawan merasa terlalu tertekan dan akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Yang keempat, kurangnya pengembangan karyawan. Fokus pada yang terlalu besar dapat mengakibatkan pentingnya pengembangan karyawan dalam jangka panjang, sehingga mengurangi kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan berkembang. Yang kelima, tidak mencerminkan kontribusi individual. Sistem manajemen kinerja yang hanya berfokus pada hasil mungkin tidak selalu mampu mempertimbangkan kontribusi individu yang sebenarnya terhadap kesuksesan perusahaan. Dan di poin terakhir, dalam melakukan penilaian performa aparatur sipil negara, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja ASN sebagai pengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerja ASN. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk lebih meningkatkan performa dari ASN tersebut. Penilaian kinerja ASN berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tersebut adalah meliputi sistem prestasi kerja dan sistem karir. Sistem prestasi kerja ASN meliputi dua macam penilaian, yaitu kompetensi kerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja atau PK. SKP meliputi perencanaan kerja dan pencapaian target dari ASN tersebut, sedangkan PK adalah penilaian sikap, tindakan, dan tingkah laku dari ASN. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.